Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini insyaallah kita akan mengawali satu kegiatan dalam satu bulan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari mulai malam ini sampai malam yang terakhir dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kegiatan ibadah yang punya makna yang begitu besar, punya dampak yang begitu banyak dan sampai mengantarkan kita kepada satu derajat manusia yang tertinggi dan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas bulan yang berkah, bulan yang agung ini diabadikan di dalam sebuah hadis. Kata para sahabat, Rasulullah menyampaikan tausiahnya kepada para sahabat ketika datangnya bulan Ramadan. Kata Rasul, sungguh telah datang satu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di siang harinya dipardukan kepada kalian untuk berpuasa, dan di malam harinya disunahkan untuk melakukan berbagai macam ibadah. Ibadah fardu di bulan itu pahalanya sama dengan 70 kali ibadah fardu di bulan lain. Ibadah sunnah di bulan itu sama dengan ibadah fardu di bulan lain. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Di bulan itu ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Sabda Rasul mengakhiri tausiahnya, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyambut bulan-bulan lain seperti menyambut datangnya bulan Ramadan. Walaupun ada doa Rasulullah di bulan Rajab
itu pun berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan. Kata Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkati kami di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban, dan juga berkati kami di bulan Sa'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini disampaikan oleh Rasul bahwa ini adalah bulan yang istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Alasannya kenapa? Itu tadi disampaikan. Ada satu rangkaian ibadah sebulan lamanya, yaitu fardu untuk ibadah saum. Dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah menyatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Subhanallah. Ramadan ini akan luar biasa dampak positifnya dalam kehidupan orang-orang yang mukmin, yang kalau dijalani insyaallah akan sampai pada satu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat muttaqin. Kalau kita coba simpulkan di rangkaian ibadah Ramadan ini apa saja yang dilakukan oleh kita selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Saya melihat secara garis besar itu ada 3 hal. Ada 3 hal pokok di bulan Ramadan ini. Yang 3 hal pokok ini adalah pokok daripada ciri orang-orang yang muttaqin. Apa? Yang pertama, di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya dan berbuat dengan perbuatan yang ihsan. Kita rasakan di bulan Ramadan insyaallah. Dari mulai malam hari ini kita terasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita sedang saum, dari pagi sampai sore kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang tidak ada ihsan di bulan puasa, tidak ada perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan saum, di bulan Ramadan, tidak akan bisa melakukan puasa dengan baik. Kalau ada sikap ihsan dalam diri kita, insyaallah kita akan bisa puasa dengan baik. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, apakah di tempat umum atau di tempat tersembunyi, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau itu ada pada setiap orang mukmin, maka insyaallah baik perbuatannya maupun lisannya juga hatinya akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang positif dan akan jauh dari perbuatan-perbuatan negatif. Karena orang mukmin yang demikian adalah orang mukmin yang sadar betul bahwa Allah bukan hanya mengetahui hal-hal yang lahir, tapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi, memperhatikan, menilai hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Karena kalau masalah dekat, hadirin, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allah menyatakan
Allah itu dekat kepada kalian. Dalam rangkaian ayat puasa, ayat 186 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku, wahai Muhammad, bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah orang yang berdoa itu memenuhi apa yang aku inginkan dan hendaklah beriman kepadaku. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami yang telah menciptakan manusia itu, dan kemudian kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi kalau ada desiran dalam hati kita, ada niat dalam hati kita, apakah niat baik atau niat buruk, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan wa nahnu aqrab, dan aku, kata Allah, lebih dekat kepada orang itu, kepada makhluk ciptaannya ini, min hablil warid, dibanding dengan kedekatan urat nadinya sendiri. Subhanallah. Tapi hadirin, yang sering jadi masalah adalah kita merasa jauh dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa perbuatan kita kalau kita lakukan tersembunyi, tidak ada orang atau tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menilai. Padahal semua dinilai, diperhatikan, dan kemudian nanti di yaumil hisab akan ditayangkan kembali. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik yang kecil sekalipun, nanti ditayangkan, dia akan lihat itu. Ketika perbuatan itu buruk, akan kelihatan itu buruk. Ketika perbuatan itu baik, maka kelihatan itu baik. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita insya Allah akan merasa terus diawasi oleh Allah selama 1 bulan, baik siang hari maupun malam hari. Ya. Itu diantaranya program Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ini insyaallah dorongan hawa nafsu kita, hawa nafsu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan diarahkan lewat ibadah Ramadan ini ke arah dorongan yang positif, ke arah dorongan yang baik. Karena nafsu ini kan kadang mendorong pada yang baik, kadang juga mendorong kepada yang buruk. Kadang berbisik untuk sesuatu yang positif, kadang berbisik sesuatu kepada sesuatu yang negatif. Allah menyatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kita merasakan bahwa dalam diri kita ada dorongan untuk baik dan ada dorongan untuk buruk. Tergantung ini dorongan ini mau diarahkan kemana, potensi ini mau diarahkan kemana. Di bulan Ramadan hawa nafsu itu, hawa nafsu makan, hawa nafsu minum, hawa nafsu syahwat diarahkan untuk hal yang positif saja. Sampai minum pun di bulan Ramadan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan pun dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur. Makanya katanya insyaallah di bulan Ramadan ini kesehatan akan meningkat. Kenapa?
Karena orang akan makan dengan teratur. Minum juga tidak akan berlebihan. Ya. Di bulan yang lain biasanya makan 3 hari, di bulan 3 kali, di bulan Ramadan hanya 2 kali. Ya. Buka dan sahur saja kan gitu. Dan insya Allah tidak akan berlebihan. Insya Allah. Ya. Begitu juga nafsu syahwat yang lain. Sampai kata Rasulullah, nafsu negatif yang membuat orang bertengkar di bulan lain, insya Allah di bulan Ramadan itu akan diturunkan. Kata Rasulullah, idza shoma ahadukum idza shoma shaumu ahadikum fala yarfus wala yadkhab. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu faqul inni shaimun. Ketika Anda sedang saum, ketika Anda sedang berpuasa, jangan berkata yang buruk dan jangan bertengkar. Kalau ada orang yang mengajak berantem kepada Anda, atau mungkin orang itu akan membunuh Anda, kata Rasulullah, katakan saya sedang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang mengajak berdebat, yang debatnya ke arah negatif, kalau ada orang yang mengancam mau memukul kita, kata Rasulullah, katakan ini shaimun, saya sedang saum. Artinya bahwa dalam keadaan kita jadi objek sekalipun, apalagi jadi subjek untuk kegiatan yang buruk, kita mesti berhindar. Apalagi kita jadi subjek, jadi objek saja, kata Rasulullah, berhindarlah Anda dengan mengatakan saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Supaya apa? Supaya hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang kata surat Yusuf ayat 53, nafsu yang dirahmati. Di situ Allah berfirman, "Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim." Saya tidak akan lepaskan, tidak akan bebaskan nafsu, dorongan jiwa. Karena dorongan jiwa itu selalu mengarahkan pada sesuatu yang negatif. La ammaratum bisu. Makanya sering kita mendengar nafsul amarah. Nafsul amarah. Dalam bahasa Indonesia disebut amarah. Amarah. Karena jiwa itu sering mendorong pada yang negatif. La ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Jadi bulan Ramadan ini nafsu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dorongan hawa nafsu. Makanya Rasulullah mencontohkan buka puasa pun tidak berlebihan. Makan sahur tidak berlebihan. Cukup hanya untuk menghilangkan rasa haus, rasa dahaga dan rasa lapar. Tidak berlebihan. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diprogramkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Bukan hanya tidak melakukan perbuatan yang negatif, tapi selalu berbuat baik kepada orang lain. Sampai Rasulullah menyatakan ketika seseorang memberikan makan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu sehari penuh, tidak kurang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan lebih banyak beliau bersedekah di bulan Ramadan. Lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan sampai Rasulullah mengatakan sedekahnya Rasulullah di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus, tidak pernah berhenti. Subhanallah. Makanya katanya kalau kita ke Madinah, ke Masjid Nabawi sampai sekarang, yang namanya sedekah itu mengalir terutama di bulan Ramadan. Saya kalau ke sana tidak perlu katanya mikirkan untuk buka, tidak perlu mikirkan untuk sahur. Cukup tinggal di masjid dan kemudian mengalirlah
bantuan dari orang-orang Muslim yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Kenapa? Itulah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan kemudian di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa bukan hanya memberi dalam bentuk materi, tetapi ketika seseorang memberikan maaf sekalipun ketika orang lain salah, itu termasuk orang yang bertakwa. Dalam sebuah ayat yang dibacakan salat Isya tadi, ciri takwa, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra, orang yang selalu berinfak memberikan sedekahnya dalam keadaan sedang lapang, wadorro dalam keadaan sedang sempit, wal kaziminal ghaido, orang-orang yang bisa mengendalikan marahnya, wal afina anin nas, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Sehingga kenapa Rasulullah ketika menyampaikan tausiahnya itu dalam hadis yang tadi disebutkan terjemahannya, Rasulullah seruannya dengan seruan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia. Kenapa wahai manusia? Karena yang akan mendapatkan berkah dari bulan Ramadan ini kalau orang-orang Muslim melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan baik sampai pada derajat takwa, maka kebaikan itu bukan hanya untuk orang-orang mukmin, apalagi bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, bahkan untuk orang-orang lain. Di Indonesia ini jamaah yang berbahagia kalau orang-orang mukmin disiplin. Orang Indonesia nih disiplin. Kalau orang mukmin itu jujur di Indonesia nih jujur, terkenal jujur. Kalau orang mukmin di Indonesia ini yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim, menjadi orang-orang yang baik, insya Allah Indonesia ini baik. Ya, Indonesia ini baik. Kenapa? Kayak mayoritas penduduk Indonesia ini adalah penduduk yang mengaku beragama Islam, mengaku orang-orang mukmin. Subhanallah. Akan terasa nikmat dari keberadaan kita orang-orang mukmin di Indonesia ini insyaallah. Taruhlah jangan Indonesia, di Bogor saja. Di Bogor saja umpamanya. Orang-orang mukmin ini disiplin. Orang mukmin ini santun. Orang mukmin ini baik. Orang mukmin ini jujur insyaallah. Maka orang-orang lain yang non-mukmin akan merasakan kebaikan dari orang-orang mukmin. Jadi insyaallah 3 hal itulah yang kalau kita melakukan ibadah saum Ramadan dengan baik, baik ibadah fardunya maupun ibadah sunnahnya, akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji Allah akan memberikan rezeki bahkan dari arah yang tidak terduga. Allah akan memberikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Allah akan memberikan ampunan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itulah yang disampaikan Allah bagi orang-orang yang bertakwa di dalam surat At-Tolaq. Ya, mulai ayat 2, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah kita sambut bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan, dan kita niatkan dengan ikhlas dari mulai tanggal 1 ini sampai tanggal yang terakhir, apakah tanggal 29 atau tanggal 30. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari godaan-godaan yang negatif, sehingga kita
bisa beristiqomah, beribadah terus menerus, terutama kepada generasi muda. Saya mengajak karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang di akhir zaman, di akhirat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sabun nasya'a fi ibadatir rabbih, anak-anak muda yang tumbuh kembang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekelumit penyampaian yang bisa saya sampaikan di awal bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita melakukan salat tarawih dengan 2 rakaat, 8 rakaat, dan kemudian kita tutup dengan salat witir 3 rakaat. 3 rakaat, 1 kali berdiri sekaligus.